Jumpa lagi dengan saya Danux, sesuai dengan jadwal yang sudah saya siapkan. Jadi saya ingin menginformasikan setelah pemasangan lanjut dari video yang terdahulu, yang pertama yang kemarin saya upload. Ini video lanjutan untuk video nomor 2, video yang kedua ya. Jadi saya sudah disiapkan untuk pemasangan yang saya janjikan. Pemasangan, saya ingin menyampaikan bahwasanya di sini posisi untuk TDA, karena tipe atau model BTEC Spectra 2 band menggunakan audio amplifier TDA ya, TDA 2003 ya, 03, 02 sama. Saya terangkan lagi bisa lebih terang. Oke. Saya tambahkan lagi untuk zoomnya. Oke. Nah, seperti ini ya. TDA. Nah, dan saya zoom seperti ini ya, supaya terlihat jelas bagaimana saya memasang. Saya menggunakan siku ya, L siku saya taruh di situ. Saya rubah dulu posisi kamera supaya terlihat dengan jelas ya. Saya naikkan dulu. Oke, saya zoom. Oke, baik. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada yang nempel ya, tidak ada yang nempel ya, yang jelas ya, sudah jelas ya. Nah, seperti ini, tidak nempel ya. Nah, jadi badannya semua saya menggunakan pasta ya, heatsink pasta, lalu saya tekuk, saya kasih L supaya tidak nempel. Fungsinya seperti itu ya, supaya tidak nempel. Lalu yang ini, yang di sini, nah di sini saya menggunakan 1/8 resistornya supaya tidak nempel, tidak mengganggu ya, supaya tidak mengganggu seperti ini ya, supaya tidak mengganggu ya. Terlihat jelas ya, saya semua. Nah, lalu saya ingin menjelaskan transistor yang saya gunakan ya. 3904 ini, coba dilihat jelas kayak, sepertinya belum terlihat jelas nih. Sebentar, saya zoom ya. 3904 ya. 3904 untuk di posisi Q10 ya, Q10. Lalu yang di sini saya sudah pasang juga 3904 ya. Coba diperhatikan yang di sini. Goyang-goyang, mohon maaf ya. Goyang-goyang nih. Tidak bisa stabil ini. Bentar. Ya, 3904 ya. Oh, begini. Nah, posisinya begini, 3904 ya.
Lalu ini yang Q8 dan Q9 ya, 3904 ya. Lalu pada posisi yang ada di sini, ini terlihat C1815 ya. Saya geser dulu ininya nih sedikit supaya terlihat. Nah, C1815 ya. Jadi supaya teman-teman tidak bingung dan bertanya berapa sih nomornya itu. Lalu yang di sini ya, saya menggunakan justru beda, BC549 ya, terlihat jelas ya. BC549 itu ada untuk Q4 ya, Q4. Lalu bagaimana dengan Q15 di sini? Oke, kita tengok, kita lihat Q15 nggak kena kabel ini sepertinya. Q15 mana? Q15 bentar, saya turunkan sini supaya bisa kita zoom. Oh, nah, just bisa nggak terlihat ini? Bisa nggak terlihat? 9014 FCS ya, FCS. Sebentar saya pindahkan posisi kameranya supaya lebih maksimal ya. Saya pindahkan kamera supaya lebih maksimal. Seperti ini. FCS 9014 ya. Jadi tolong dicatat. Tolong catat ini ya. Untuk Q15 ya, Q15 9014 tolong catat. Q15. Jadi seperti itu. Saya kembalikan. Oke. Lalu ada yang bertanya. Saya akan jawab dulu. Pertanyaan teman. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah berkenan untuk melihat video saya. Jadi saya sangat menghargai sekali. Lebih bagus kalau Anda bisa men-share, subscribe, lalu kasih komen, kasih like supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya, karena banyak sekali yang akan saya berikan tutorial mengenai elektronika yang berhubungan dengan radio komunikasi, terutama untuk homebrew ya, untuk rakitan ya. Ya, jadi saya akan coba seperti itu. Jadi untuk semua transistor nanti akan saya jelaskan step-nya. Dan untuk selanjutnya yang akan saya buka di sini ada transistor yang ada di sini. Excuse me. Di sini terlihat. Saya menggunakan transistornya. Excuse me. Sorry. Oke. Ya, terlihat kan 3904 ya. Jelas ya. 3904. Lalu yang di sini coba kita lihat. Saya putar. Yang satunya lagi. Mudah-mudahan jelas ya. 3904 ya. Oke. 4. Lalu yang di sini. Yang di sini. Ya. Ini ya. Oh, ini tertutup ini resistor. Saya pinggirkan resistornya. Ya. Nah. 3904 juga ya. Oke. Baik. Jadi
Itulah transistor yang sudah saya pasang. Ya, kenapa saya tidak pasang semua? Saya ingin memberi masukan kepada teman-teman pencinta radio homebrew yang basicnya adalah pemula, tidak paham dengan resistor, transistor, dioda, kapasitor. Jadi ada pertanyaan, kembali lagi, tadi saya ingin menyampaikan ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau kita bunyi kresek-kresek di receivingnya ya, di receiving atau di transmittingnya ya. Oke. Kita kembali ke ini skematik ya. Jadi kalau kita ingin meyakinkan yang saya sampaikan kemarin di video pertama, kita harus siapkan ini dulu. Ini peranan penting. Bagaimana Anda mengetahui bahwa rangkaian receiver ini jalan ya. Rangkaian receiver itu jalan, bekerja, mohon maaf, kalau jalan nggak punya kaki dia nanti, harus punya kaki kalau harus berjalan ya, mohon maaf bahasa saya. Jadi bagaimana kita bisa yakin bahwa rangkaian receiver band pass filter dan lain sebagainya hingga masuk ke balance modulator ya, masuk ke balance modulator ya, di sini masuk balance modulator lalu diterima oleh receiver. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini rangkaian bisa bekerja tanpa adanya ini? Tidak bisa Anda dengar. Sehingga pertama harus menyiapkan ini, tes ini hingga yakin ini bekerja dengan baik. Lalu untuk transmitting, meyakinkan bahwa microphone amplify sudah bekerja dengan baik, sama. Ini harus Anda kerjakan. Oleh karena itu di sini saya sudah langsung pasang amplify juga untuk audio mic. Ya. Jadi saya sudah pasang semua supaya saya bisa menjelaskan bagaimana pengetesan selanjutnya. Jadi buat teman-teman sahabat homebrew, apabila sudah melihat video saya secara keseluruhan step by step ya, halaman per halaman ya, page by page, jadi nanti Anda bisa secara otomatis menangkap saat Anda menemui masalah. Jadi tidak hanya bisa membuat, pada saat menemui masalah juga akan bisa menemukan masalah tersebut dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, termasuk di video yang pertama saya sampaikan. Untuk tes ini audio, setelah terpasang semua, dinyalakan dengan pemutusan resistor 1 kilo yang tertanda di sini adalah untuk TX. Jadi apabila ada transmit di sini akan ada supply, input supply antara 12 sampai 10 volt, mungkin 9 volt tergantung dari rangkaian ya. Karena setiap rangkaian akan berbeda. Lalu bagian ini dioda adalah posisi receive RX. Pada saat posisi RX di sini akan mendapat supply sehingga kita bisa menerima signal atau audio dari penerima tadi. Bisa kita dengar. Pada saat transmit otomatis
tidak bisa kita dengar karena transmit akan mendapat supply untuk tutup di sini, ya, umpan balik, dan di sini off, tidak ada supply. Dan ini bisa dicek, sehingga pada saat ada kendala cuit pada saat TX speakernya bercuit, Anda harus cek ini dan relaynya, karena ini menggunakan relay ya. Nanti seperti ini di sini, relay 1, relay 2, karena menggunakan relay. Kalau ini PTT relay, ya, ini relay untuk switch band, ya, DTS switch band 8040, ya. Ini PTT. Jadi nanti akan terlihat ini relaynya bermasalah atau apanya, atau transistornya, termasuk di bagian mikrofon. Pada saat receive dia mendapat supply, tidak mendapat supply, ya, 0 pada saat receive, ya. Pada saat transmit dia akan mendapat supply. Kebalikannya yang ini, kebalikannya ya. Jadi caranya bagaimana tes? Inject input di sini 1 UF, inject input di sini dengan audio sourcing, entah itu musik, entah itu dari HP atau apa, masukkan. Titiknya yang mana? Titik yang ini, ya, C ini, bawah, bagian bawah ya, C ini. Bisa Anda telusuri nanti mana. Ini minus ya, yang ada minnya ya, yang ada posisi minus, bukan plusnya. Ini kan posisi sebelah sini ya. Ini Anda injek, keluar tidak, linear tidak, dengung tidak, rotok-rotok tidak. Nah ini, setelah Anda tes ini oke, kembali ke mikrofon. Dengan cara apa? Diumpan balik. Saat dia transmit ini dapat supply, ya, ya. Saat ini transmit dapat supply, Anda balik. Pada saat ini transmit, ya, tidak dapat supply, ini Anda cabut. Lalu diodenya tadi di-shotkan ke sini. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini. Nyempil dia di sini. Jadi tinggal di-shot saja seperti ini. Nah, di-shot seperti ini. Ini dan ini. Dan hati-hati, volume harus dikecilkan, gain mikrofon dikecilkan supaya tidak ada feedback. Karena ini sensitif sekali, tanpa penahan. Seperti kita lihat, ini tanpa penahan ya. Tanpa penahan sama sekali. Tanpa penahan. Ya. Tanpa penahan sama sekali. Jadi tolong diperhatikan, volumenya dikecilkan sekecil mungkin. Lalu my gain-nya ini juga dikecilkan supaya tidak denging. Apa feedback ya, feedback. Oke. Jadi saya melihat selalu melihat ini durasi ya, durasi. Saya selalu memperhatikan durasi, karena kalau terlalu lama berbicara, istilahnya orang itu apa ya, ngoceh saja, orang jadi malas. Kebanyakan orang itu pengen lihat video dan instan. Sebetulnya hal itu tidak baik, karena detail yang harus Anda pelajari adalah detail. Jadi detailnya apa, seperti apa, bagaimana solving problemnya seperti apa, itu dari detail. Jadi ada pertanyaan kemarin dari rekan yang komen, bagaimana saya pemula, saya tidak tahu, saya membeli BITX dari rekan dan sampai sekarang belum bisa saya gunakan karena bermasalah dengan audionya, ya. Jadi kalau audio TX yang kerotok-rotok, dengung dan lain sebagainya, coba dicek, ganti, dicek. Kalau Anda punya apa, external speaker, ya, external speaker yang ada powernya, ya,
kayak zaman-zaman dulu mungkin bermereknya apa gitu kan. Ada external speaker untuk komputer, untuk laptop, itu pasti ada amplinya ya. Nah, masukkan ini output dari sini ya. Output dari sini masukkan pada saat PTT. Karena kalau pada saat PTT ya, ini T-nya ini akan mendapat supply dan ini bekerja. Jadi dengan PTT digerakkan, PTT ini digerakkan, Anda keluarkan ini ke speaker. Itu untuk mudahnya. Ya. Atau menggunakan ini langsung, seperti tadi saya sampaikan. Ini bisa sudah direct. Hanya tinggal Anda merubah, memindahkan dia punya supply di shorting tadi ya. Oke. Jadi seperti itu. Apabila masih belum jelas, nanti bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, saya lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah saya ingin memberikan cara yang terbaik pada saat awal merakit. Ya, dari video yang pertama saya sudah sampaikan, saya ingin memberikan informasi step per step, langkah bagaimana cara membuild atau merangkai BITX yang sangat sederhana ini. Jangan sampai kita bingung pada saat menemui masalah. Ini saya tidak pasang ya, semua tidak pasang. Tidak pasang ya. Tidak pasang ya, ini belum pasang, ini belum saya pasang. Sebentar lagi ini saya pasang karena saya belum pasang, karena saya ingin menjelaskan cara trifilar ya, cara trifilar saya ingin menjelaskan. Jadi saya hari ini menyampaikan pemasangan trifilar dan pengetesan receive. Pengetesan receive kok bisa? Bisa, dan itu harus bisa. Kita tes trifilar dan tes balance mixer. Apakah balance mixer berfungsi? Apakah dioda berfungsi? Apakah trifilarnya sudah sesuai? Jadi kita akan buktikan. Caranya bagaimana? Oke, simak selengkapnya. Kita lanjutnya ya. Kita lanjut, masih ada durasinya. Oke, saya sudah buatkan ini trifilar seperti ini, dan catatannya mungkin bisa pinggirkan dahulu. Oke, catatannya seperti ini ya. Oke, catatannya seperti ini, perhatikan. Oke, jadi kita tes ya. Kita tes trifilarnya. Masih perhatikan. Ini adalah C. Ya, koneksi ya. Ini tidak koneksi, tidak koneksi, tidak koneksi, tidak koneksi. Lalu ini B, tengah. Ini C, ini B. Ya. Lalu ini A. Oke. Jadi A, B, C. Oke ya. Oke. Setelah ini selesai, lalu kita taruh di bawah seperti ini. Bagian C dengan C1, B B1, A A1 ya. Mana yang harus kita koneksi? A1 dan B. Berarti ini A1 ya. Ini kan A1 sini. A1 dan B tengah. A1 dan B tengah. Ya. Ini A-nya ya. Ini B ya. Ini B, A1. Lalu kita pilih. Nah, ini B1. Ini A. Oke, kita pilih. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Nah, setelah selesai, lalu kita solder ya. Saya sudah siapkan soldernya, sudah saya panaskan. Kita solder. Siapkan soldernya. Si timah.
lalu kita pasang ya. Lalu kita pasang ini, kasih timah dulu kakinya supaya mudah pemasangan ya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk share video ini supaya saya lebih semangat, juga like dan komennya. Karena saya lihat ini beberapa kali saya membuat video, banyak yang lihat, tapi tidak ada yang like. Dia lihat, tapi tidak kasih like. Dia tidak komen. Dia tidak subscribe. Dia tidak share. Jadi kadang-kadang buat orang-orang seperti saya yang menyediakan waktu untuk berbagi ilmu, akhirnya merasa, buat apa saya capek-capek beri ilmu? Buat apa saya capek-capek share informasi? Kalau banyak yang orang yang tidak menghargai, istilahnya hanya mencibir, hanya melihat tanpa memberikan appreciate. Jadi tidak ada menghargai. Ini repotnya di situ. Jadi akhirnya banyak orang yang membuat video hanya sekedar, ini hasil karya saya, ini saya tes uji terbang, ini hasil karya saya. Dengan tujuan apa? Berapa kalau bikin? Bagaimana kalau ini, kalau itu? Jadi disinilah perbedaannya, pengertiannya ya. Jadi saya harap ada kesediaan dari rekan-rekan homebrew yang telah melihat video ini, sempatkanlah waktu Anda untuk pencet tombol like atau share, atau paling tidak komen. Salam dari Padang, salam dari Bali, salam dari mana, silakan. Karena disitulah saya merasa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya untuk memberikan informasi. Jadi tujuannya jangan salah ya, nanti kebanyakan orang berpikir bahwa membuat video akhirnya membuat suatu konten yang akhirnya bisa monet atau mendapat uang atau mendapat keuntungan. Dan di sisi lain yang harus Anda pertimbangkan adalah ilmu yang kita bagikan. Karena yang saya share di sini bukan video humor, video latah, atau video politik, atau video yang membahas orang lain, bukan. Tapi video yang intinya adalah ilmu yang akan dibagikan. Jadi saya harap ada sebuah appreciate dari teman-teman homebrew yang sudah menonton video ini. Jadi oke, setelah kita solder ya tadi ini ya, ini barangnya tadi ya. Jadi setelah solder terjadi seperti ini ya. Ini langsung kita bagi dua posisinya. Yang tadi C-nya itu di belakang, oke. Yang dipilin itu kita taruh di tengah. Yang satunya itu pinggir, satu pinggir, oke. Lalu kita pasang ya. Kita pasang, lalu kita coba nyalakan dan kita tes balance mixernya. Memang bisa terima, bisa. Kita buktikan, oke. Kita solder. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, baru pertama kali membuat radio homebrew, jangan khawatir, karena saya akan membagi seluruh informasi dan pengalaman, membagi ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Untuk saya awal-awal seperti ini, yang subscribe itu baru 500-an, belum lah untuk dapat uang untuk dari hasil seperti ini, enggak. Kita masih jauh untuk mengejar seperti itu, masih jauh. Jadi tidak ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa lebih baik, bisa mendapat rezeki ya. Tapi itu harapan yang sangat jauh. Nah, setelah selesai, oke,
Fill solder selesai. Taruh sini. Langkah berikutnya, kita singkirkan dulu kertasnya. Langkah berikutnya, yang harus diperhatikan langkah berikutnya adalah sini. Saya sudah buatkan ya. Ya. Ini saya sudah buatkan ya. Posisinya seperti ini, soketnya. Ya, soket-soketnya udah saya buatkan, udah saya siapkan semua seperti itu. Ya. Soket-soketnya ya. Loudspeaker, PTT ya. Saya siapkan. Lalu ini. Nah, bagaimana pemasangan di sini? Saya tidak menggunakan BFO yang di sini, tapi saya menggunakan BFO untuk yang ada di DDS. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman homebrew sering paham, sering mendapatkan kendala, membeli kristal untuk kristal filter di sini tidak cukup hanya 10. Tidak cukup. Karena untuk mencari yang identik itu nggak cukup 10. Minimal 20. Dan itu belum tentu juga, mudah-mudahan dapat. Gitu, ya. Jadi saya sangat senang dengan menggunakan BFO dari DDS karena itu. Karena akan merepotkan saya adjustment di trimmer kapasitor, ya, terus loadingnya, itu akan menyulitkan kita nanti. Jadi ada baiknya cari DDS yang ada BFO-nya, ya, oke? Lalu bagaimana pemasangannya ini? Mudah. Ini titik kristal, saya sampaikan ya, oke? Ini titik kristal, di sini titik kristal, ya, kaki 1, kaki 2. Yang satu kakinya saya larikan ke ground. Saya jumper nih, seperti ini. Nah, saya jumper ya ke ground. Saya tulis ground ya. Yang satu BFO input di sini. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Tengahnya kosong ya. Kalau dicabut seperti ini. Saya pakai jumper seperti ini. Ya, mudah ya. Dan ini mudah juga kalau buat teman-teman yang masih ingin menggunakan kristal, dia bisa pasang tidak solder di PCB, jadi tidak rusak PCB-nya ya. Ya. Ini idenya seperti itu ya. Dan saya selalu tandain kalau source itu source itu putih ya. Source itu putih ya, mohon maaf. Oke. Lalu ini ke BFO ya. Nah, untuk tes kali ini yang saya butuhkan adalah antena otomatis. Ini antena saya siapkan. Ini saya sudah siapkan antenanya. Saya menggunakan simple saja seperti ini ya. Kapasitor 104 ya. 100 nano. Ya. 100 nano. Karena ini dari ini antenanya saya kasih konektor ini sambungan ke sini ya. Ini hanya ground biasa ya, tidak ini. Nah, lalu untuk mendapatkan ground di antena ini saya pasang di posisi RX ground sini. RX ground sini. Mohon maaf. RX ground sini ya. RX ground ada di posisi sini. Ya. RX ground. RX ground ya ada di sini ya. Nah, RX ground inner. RX ground di sini ya. Kalau salah nanti tidak bunyi. Ya. Oke. Nah, balik lagi. Oke. Lalu ini nanti kita koneksikan ya. Kita koneksikan. Setelah nanti dapat supply. Ya. Koneksikan. Ya. Oke. Seperti itu. Naik dulu supaya ini posisinya kurang menguntungkan ya, mohon maaf. Lalu saya menggunakan DDS dari Om Adiba. Mungkin banyak yang sudah tahu ya DDS dari Om Adiba. Kenapa? Karena di sini ada generate. Lalu kenapa saya tidak menggunakan DDS dari saya? Bisa.
Tapi DDS saya tidak ada generate, hanya menggunakan BFO ya. Bisa nanti untuk tahap berikutnya saya akan informasikan termasuk bagaimana menggunakan DDS saya untuk adjustment BFO dan lain sebagainya di page selanjutnya, karena saya melihat durasinya berjalan terus. Saya tidak mau menahan waktu Anda untuk melihat video saya dengan penasaran. Saya ingin supaya cepat disampaikan informasi yang akan saya sampaikan. Jadi supaya cepatlah informasinya ini sampai. Oke. Lalu di sini ada output ya, output dari transistor regulator ini, output untuk DDS ya. Ini saya masukkan ke sini ya. Saya colokkan ke sini. Oke. Nah, lalu BFO ini saya kasih posisi titiknya adalah di sini ya. Posisi titiknya adalah ada di lokal osilator. Kalau di DDS saya itu VFO. Nah, nanti ini source-nya putih ya. Source-nya putih, atasnya ground. Berarti pemasangannya seperti ini ya. Kan tertulis itu ada tulisannya ground ya, GND. GND itu ground. Secara teknik GND ground. Secara teknik ya. Jadi LO lokal osilator, ground, inner ya, source ya, ground, source ground. Oke. Setelah selesai terpasang seperti ini, nah kita lanjut kita tes. Mudah-mudahan ini ada yang ngobrol ini, karena saat ini pagi-pagi ini nggak tahu apakah ada yang ngobrol ini. Oke, saya memanfaatkan waktu pagi hari ini karena kalau siang terlalu berisik ya, banyak kendaraan dan lain sebagainya dan keperluan yang lain. Oke, saya nyalakan ya. Saya kasih supply ini, saya kasih supply. Oke. Nah, baik. Oh, mohon maaf. Saya belum pasang speakernya. Speakernya saya belum pasang. Mohon maaf, ini colokan speaker saya. Saya pasang dulu speakernya, ada di sini ya, speakernya ya. Oke. Nah, sudah. Nah, ini belum ada terima suara ya. Karena ini belum saya colok. Ini. Gimana saya coloknya? Saya coloknya di sini. Simpel saja. Bentar saya pinggirkan ini supaya tidak mengganggu pandangan. Oke. Saya coloknya di sini saja nih. Oh, sorry, bawah. Mau di bawah aja. Nah, oh sorry. Saya bikin tekukan supaya dia mau nempel. Terus yang radio untuk tadi sampingan sama ini sama yang di rumah ajak ngobrol katanya gitu Bayu. Nah ini di sini ya. Kalau di sini semuanya santai gitu Bayu. Radio untuk di Garut kedengeran, yang manggil Garut kedengeran. Nah, gitu. ini bukti bahwa Itu keren. bahwa keren. Sudah bekerja. Dikatakan Mamang Jura itu. Amplinya sudah bekerja, tidak panas ya, tidak panas, normal, regulator normal ya. Aduhai, Saya turunkan lagi, zoomnya saya keluarkan lagi. Nah, tidak panas, Masih monitor mas? Masih. tidak panas ya. Naik ke 90 mang. Nah, ini kan ada di 7 MHz. Saya pakai generator ya. Tadi minta 90 ya. Mana yang minta ke 90 tadi naik? Nah, Ya. Nah, kalau kan sudah begitu ganti.
No. Jadi inilah pembuktian bahwa cara eksperimental, cara homebrew membuat suatu rakitan harus bertahap. Ya, harus bertahap, dan ini seperti ini caranya. Nggak usah dipasang semua dulu. Barusan kita telepon itu mang berapa kali ya? 2 kali barusan kita telepon. Itu mang ya udah mang, udah dipakai nih mang. Ya. Sudah dipakai lobasnya begitu ganti. Nah, kita lihat balance misalnya bekerja nggak? Kita harus cek. Oh. Nah, hilang kan? Nah, hilang kan? Yang gede itu taruh ini di 80. Itu baru prediksi aja. Nah, karena apa? Karena kita main di SSB, teman-teman, sahabatku, bukan di AM. Ya, Oh iya mang. Biar. ya, kita main di SSB. Bentar mang. Oke. Ya, Begitu mang. jadi seperti itu ya kira-kira ya. Dan apabila teman-teman yang homebrew ya, kita bicara bercerita sedikit ya. Teman-teman homebrew yang baru-baru, yang muda-muda ini, yang pengen iseng, atau homebrew lama yang dulu main cepean ya, mau iseng, saya pengen bikin homebrew simple, receiving saja buat saya, teman saya ronda. Itu sesimpel itu saja. Sesimpel ini saja. Jadi tidak perlu semua dipasang. Sesimpel itu aja, ya. Ya. Buat saya rasa beda settingan, beda lagi. Ya, maksudnya kalau kita ya syukur, nggak bisa. Sesimpel itu aja. Jadi Yang kemarin saya beli, kita lihat dari sini, ya. Yang dibutuhkan hanya amplifier, BFO, ya. BFO ini, ya. Jadi BFO ini dibutuhkan dua transistor ya, inject jadi DDS, direct frekuensi, lalu ini sudah, yang lainnya nggak kepake, tidak kepake. Nah, tidak kepake yang lainnya. Dan ini pun begitu ya. Ini pun bisa untuk kita tes. Trifilar. Apabila kita pengen di high band 27 MHz, apakah kita butuh 5 lilit? Apakah kita butuh 6 lilit? Apakah kita butuh 7 lilit? Kita bisa tes. Karena apa? Toroid ini kan umum, bukan toroid khusus. Jadi kadang-kadang value toroid ini akan berbeda satu dengan yang lain. Jadi pada saat kita gulung toroid, lilitan email di toroid ini belum tentu sama nilainya pada saat kita menggulung toroid yang kedua. Sehingga kita perlu alat tes. Disitulah letaknya kenapa sebagai orang yang pandai untuk build alat ini, atau assembly rakitan, dia butuh banyak. Nggak bedanya seperti saya sendiri butuh banyak kapasitor. Harus saya pilih untuk saya pisahkan mana yang termasuk 10%, mana yang masuk kategori 1%. Ini. Jadi setelah saya beli 500 biji atau 1000 biji, saya tes satu-satu. Yang saya pakai yang 1%. Yang 10% kemana pakainya? Nanti pada saat kita
tidak membutuhkan akurasi. Ada rangkaian-rangkaian yang tidak membutuhkan akurasi. Banyak. Dan ini bisa terpakai. Jangan dibuang. Jadi kalau untuk rakitan seperti ini dengan grade-nya yang bagus, saya pakai ini. Kalau grade-nya, Om yang penting jadi, saya kasih yang ini, murah. Jadi bikin rakitan ini murah. Kalau pakai yang ini, kalau pakai yang ini otomatis, ya. Beli 1000 hanya kepake ini. Dan ini yang 10% ini ada lagi yang lebih jelek. Setengah kantong ini, 3/4 segini. Itu saya buang. Kenapa? Nilainya lebih dari 20%. Lebih dari 20% nilainya. Jadi saya buang. Jadi seperti itu ya. Jadi termasuk juga resistor. Resistornya kalau jelek, otomatis kualitasnya nggak bagus, hasilnya nggak bagus, dengung, krotok-krotok dan lain sebagainya. Ya. Jadi pemilihan komponen atau penggunaan komponen itu juga krusial, harus diperhatikan. Memang kita homebrew, tapi kalau kita hanya sekedar homebrew, tidak ikuti teknikalnya, tidak ikutin formulanya, tidak ikuti rumusannya, akhirnya hanya buang-buang uang. Contoh, beli sama teman, berapa? 350 kit sudah jadi, tinggal pakai. Oke. Begitu dipasang tidak bagus, tidak maksimal, bikin kecewa. Lalu harus mengeluarkan uang lagi. Minimal antara 100.000 sampai 150.000. Udah uang lagi. Masih kurang puas, tambah ini, tambah itu, ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya butuh hanya harga 400 ribuan atau 450, tapi akhirnya mengeluarkan uang sampai jutaan. Kenapa? Nah, salah langkah seperti itulah yang terjadi. Ya, jadi saya kembali ke ini, alat ini ya. Saya sudah membuktikan, memberikan informasi caranya bagaimana. Ya. Punya saya biasa saya pakai. Masa punya pakai tadi banyak masalahnya ini. Jadi saya nggak mau pusing. Lagi saya bongkar, saya samain, cari kabelnya. Ya. Nah ini cara dibongkar lagi saya mudah-mudahan. Saya kasih lagi ya. Ini Keluarga di depan ya. Mudah-mudahan sama yang bersama keluarga tentunya. Yang diharapkan doa apa? Om Bayu silakan mengiringi Om Bayu. ini tepat ini. Mudah-mudahan barokah aja. Ini tepat di frekuensi 6.950. Langsung. Ada jadi ketawa. Coba frekuensi orari ya, atas. Oh, check in. Ada yang check in di 7.60 ya. Oh. Oke. Jadi itu saya matikan semua dulu deh. Karena durasi ya, supaya teman-teman tidak bingung. Ini video kedua. Dan video selanjutnya nanti masih tahapan ini. Video selanjutnya akan memperjelaskan bagaimana pemasangan ini, lalu pemasangan ini,
video-video selanjutnya. Terus bagaimana menentukan crystal filter? Bagaimana kita bisa tahu crystal filternya di frekuensi berapa UHF, frekuensi berapa VHF, dengan cara yang paling sederhana dan dengan cara yang paling simple. Termasuk nanti kita informasikan bagaimana LPF band pass filter. Band pass filternya, ya, pemasangannya, lilitannya, nanti kita ajari semua, termasuk bikin double balance mixer DBM. Lalu ininya, lalu transistor yang bagus ini pakainya apa supaya maksimal, termasuk ini bifilar dan transistor TX-nya ini. Banyak orang pakai berapa tuh yang untuk VHF itu. Nggak perlu. Ini pakai yang murah saja ada. Nanti saya bisa nanti saya informasikan ini, ya. Dan kita tes pakai signal strength, RF signal strength, berapa hasilnya, lalu self osilasi tidak, termasuk sampai ke PA. Sampai ke PA seperti apa, bagaimana build-nya, sampai transmit, sampai kita komunikasi. Jadi troubleshooting-nya akan otomatis dapat dipahami dengan jelas kalau melihat video ini per step. Setiap video diikuti per step. Jadi sekian. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video saya. Jangan lupa apabila berkenan memberikan tanggapan atau share pendapat atau memberikan masukan atau say hello di kolom komentar juga boleh. Berikanlah like, tidak berat. Hanya satu pencet saja tombol like. Jadi like, subscribe, tidak perlu share mungkin kalau masih malas untuk sharing. Mudah-mudahan kalau sharing pasti memberikan informasi ke yang lain, otomatis juga akan memberikan berkah, memberikan manfaat untuk orang lain, tentu akan mendapatkan pahala. Saya rasa demikian. Dan salam sukses selalu, salam Homebrew, tetap semangat dan berkarya. Terima kasih. Dan tentu untuk teman-teman yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan yang sebentar lagi juga Lebaran ya, bentar lagi. Oke, terima kasih. Kiranya buat teman-teman yang telah sudi mampir pada kesempatan video ini, dan tak lupa salam hangat, salam untuk keluarga semua, sehat-sehat selalu. Bye-bye.